Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami pengurus Masjid Jamiah Al-Ikhlas, saya sendiri Ketua Umum DKM, Dr. Kiai Haji Syuhada MA. Saya didampingi oleh Wakil Ketua Bapak Makmun dan salah satu imam besar kami, Ustaz Suharjo. Pada hari ini saya mencoba untuk berbagi dan sekaligus menjelaskan tentang satu kejadian yang menurut kacamata logika manusia itu tidak mungkin. Tapi ini harus saya sampaikan agar ingin menunjukkan bahwa di balik dari kemampuan daya nalar manusia ada satu kekuatan nalar yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid kami di Al-Ikhlas ini setiap tahun selalu itu menerima dan menyalurkan hewan kurban. Tahun ini, tahun 2025, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh para jamaah menerima 18 hewan kurban yang terdiri dari 3 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Salah satu yang memberikan hewan kurban kepada kami adalah tercatat di panitia bernama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Beliau bertempat tinggal di RT 0201 dan juga domisili Masjid Jamiah Al-Ikhlas yang berada di 0201. Beliau sebagai pemberi korban atas nama ekor kambing, pemberi korban bersama ekor kambing. Kemudian dalam proses penyembelihannya secara singkat ternyata min ajaibillah wa min asrarillah, nama beliau yang tercatat sebagai pemberi korban di ekor kambing itu tercatat dan tertulis di paru sapi hewan korban kami. Lalu kemudian ada salah satu panitia yang memang menjadi petugas menguliti atau menseseti daging hewan sapi itu, menemukan ketika mau memisahkan sapi, hati paru sapi itu, ternyata di dalamnya itu ada tulisan yang bernama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Itu tanpa diduga nama ini adalah sebagai pendaftar korban hewan kambing, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan nama itu ada di paru sapi yang kami korbankan pula. Lalu kemudian dengan singkat cerita, Pak Warman tadi yang mengeset itu bercerita dan kemudian diskusi, salah satunya kepada Ustaz Suharjo yang juga ingin memastikan apakah tulisan ini adalah tulisan yang dari spidol atau rekayasa panitia dan sebagainya. Ternyata dan itu bukan hanya imam masjid, tapi hampir beberapa panitia yang juga ingin membuktikan bahwa itu adalah bukan tulisan yang direkayasa manusia atau panitia. Pada akhirnya kemudian disampaikanlah ke saya, ke ketua umum masjid. Saya coba untuk juga memeriksa, ya, kemudian mengecek apakah betul tulisan ini tulisan yang betul-betul sudah ada atau memang yang sudah atau direkayasa oleh panitia. Ternyata berdasarkan analisa kami dengan bukti-bukti dan cara kami untuk membuktikan itu dengan cara mengusap, ya, menghapus dan sebagainya, ternyata tidak hilang. Ya. Kenapa? Karena ternyata tulisan itu berada langsung di paru hati sapi. Ya. Jadi paru sapi lalu tulisan dan di atasnya adalah selaput lendir dari paru sapi itu. Ya. Sehingga mau diapakan pun tidak hilang. Lainnya kemudian kami diskusi kecil, ya, sebelum memvideokan bahwa ini adalah bukan rekayasa panitia atau manusia. Ini ada satu rekayasa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kami videokan. Gitu. Argumentasi bahwa ini adalah bukan rekayasa panitia adalah pertama, satu, pemberi korban hewan itu bernama
Pak Mustafa bin Jalal Sayuti itu adalah terdaftar sebagai korban kambing, tapi kok ternyata ada di ekor sapi. Yang kedua, kalau toh misalnya itu adalah logika manusia itu beliau korban kambing, mestinya ada namanya di ekor kambing. Tapi kok kenapa ada di ekor sapi? Nah, yang ketiga argumentasinya, kalau ini adalah rekayasa, ya, satu, mengapa rekayasa manusia? Mengapa ternyata itu tulisan berada di dalam dan menjadi satu kesatuan di dalam perut sapi. Dia tidak merupakan konsumsi makanan sapi, bukan. Artinya logikanya begini, bukan sapi itu makan tulisan lalu kemudian ditelan oleh sapi terus ada tulisan itu logika tuh nggak masuk gitu. Atau mungkin kami paksakan tulisan itu lalu kita masukkan ke mulutnya sapi, logika itu nggak masuk. Nah, akhirnya kemudian kami berkesimpulan ini adalah min asrarillah wa min ajaibillah. Itu yang bisa kami sampaikan pada kawan-kawan sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa peristiwa ini adalah bukan peristiwa rekayasa, tapi adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di Masjid Jami' Al-Ikhlas. Oke, baik Ustadz. Ini kan jadi di dalam tulisan di paruh sapi itu menuliskan yang ada sampai bintinya itu juga ya Ustadz? Bin. Oh, bin ya? Ya. Oh, berarti memang tulisannya tuh Sayuti bin ya. Itu terjelas ya Ustadz? Tercatat di panitia. Ya, pertama daftar Pak Mustafa itu ke panitia, itu ditulis oleh panitia namanya Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti dengan tulisan panitia. Ya, dengan tulisan panitia. Tapi kemudian ketika ada tulisan itu teruang di paruh hati, sama tulisannya Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti, tapi dengan bentuk kata yang bentuk kalimat yang tidak sama. Ya, ini kapital semua. Ketika saya cek di tulisan Pak Muhar di panitia, Ustadz itu bukan tulisan saya. Gitu. Oke, Ustadz, mungkin kalau bisa diceritakan terkait Pak Sayuti sendiri, ininya gimana sih Ustadz di kalangan masjid gitu, orangnya yang seperti apa gitu? Kalau untuk keluarga korban Bapak Muhammad Mustafa ini ya biasa-biasa aja. Jadi mungkin saat momen tertentu lah ketika dia bisa berjamaah ke masjid, karena lebih banyak waktu itu beliau kerja gitu kan, karena kerjanya kan sebagai teknisi, kadang masuk pagi, kadang masuk siang, karena kalau udah masuk siang tuh pulangnya tengah malam gitu kan, sekitar jam 11-an. Jadi kayaknya kalau menurut kita ketika kita sampai ke rumah beliau ya biasa-biasa aja gitu kan. Cuman ya memang Allah kasih kemuliaan lah yang kita ini tidak bisa memprediksikan bahwa beliau ini siapa sih gitu kan. Gitu. Tapi kalau dalam lingkungan sendiri beliau cukup aktif dalam berkegiatan atau seperti apa, Ustaz? Ya sama seperti masyarakat yang lain. Sama seperti masyarakat yang lain. Ya aktif dalam kegiatan, kalau ada pengajian, kalau istrinya ya ikut pengajian. Ya, kalau memang lagi acara mungkin arisan RT ya beliau suami. Kalau dalam Islam sendiri ya, mungkin Ustadz saya sedikit bertanya, ada nggak sih mungkin sebuah amalan sehingga orang bisa seperti itu gitu Ustadz? Iya, ada nggak sih kira-kira? Saya tadi diwawancarai oleh teman-teman wartawan juga, ada satu peristiwa pada zaman Rasulullah, saat Rasulullah menaiki surga dan bermain di surga. Lalu kemudian Rasul lihat ada satu sandal dan ternyata sandal itu sandalnya Bilal. Lalu Rasul tanya, mana Bilal? Ternyata nggak ada di surga, yang ada hanya sandalnya saja. Lalu kemudian Rasul turun ke alam dunia, panggil sahabat Bilal, datanglah Bilal. Rasul kemudian tanya, Bilal, amal apa yang kau buat sehingga kau sandalmu ada di surga sedangkan kau belum ke surga? Gampang jawabannya, sandal itu dibawa oleh Bilal untuk berjamaah sholat kepada Rasulullah SAW. Ini tafaulan. Begitu ketika istrinya datang mengambil jatah pemberi korban, saya tidak nanya langsung. Saya nggak cerita langsung ada kejadian. Saya tanya, apakah betul ibu suaminya bernama Muhammad Mustafa? Itu. Saya tanya, apa sih
pekerjaan dan amaliyah Bapak. Beliau jawab seperti yang saya tadi bilang, kita seperti orang biasa. Dia beribadah sebagai seorang muslim, bertetangga dan sebagainya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin kita kunjung ke rumahnya, itu rumah yang berkumun nempel dengan rumah lain. Logika nggak mungkin ketika dia keluar, dia pulang, dia tidak bersentuhan dengan keluarga yang lain lah. Tapi insya Allah dari kisah ini saya dapat memberikan satu gambaran bahwa beliau insya Allah dari amalia ibadahnya sangat baik ya, sangat baik, sehingga Allah memilih nama beliau masuk pada satu keajaiban yang Allah tentukan di dalam perut sapi. Oke, Ustadz, sedikit bercerita tentang kronologinya. itu kejadiannya mungkin pada saat pemotongan itu di tanggal berapa? Oke, kamu bisa cerita? Iya. Ceritanya sama gini, kita kan hari raya itu kan hari Jumat ya. Kita nggak mungkin kita korban hari Jumat karena waktu sama sempit. Ini kita ada sama. Kita mulai kalau nggak salah itu pukul 8 ya. Pukul 8. Kejadiannya itu kisaran sebelum zuhur ya, setengah 12 ya. Itu sudah berada pada tahapan diskusi pembuktian gitu ya. Ini benar atau enggak sih? Kenapa gitu? Itu saya terbilang tahapan karena ketika saya umumkan, saya jamaah dulu di masjid, saya sampaikan ke jamaah, baru kemudian saya videokan gitu. Jadi kejadiannya kisaran jam 11:30. Kalau pemotongan mulai itu kita jam 8 gitu. Nah viralnya setelah kita videokan gitu, dalam artian kita umumkan, tersebarlah video itu ke halayak gitu ya, menjadi konsumsi masyarakat banyak. Jadi kita tidak menyengaja untuk memviralkan dalam konteks ini ya, dunia ya. Tapi kita ada berniat bahwa ada keajaiban yang Allah tunjukkan di kejadian kurban di masjid kami. Oke, Ustadz, berarti memang pada saat kejadian itu sudah dicek berulang kali gitu. Ini benar bentuk tulisan atau tidak, tapi ternyata memang tulisan itu tidak hilang, Ustadz. Oke. Soalnya ada juga ini Mas, ada yang pembuktian juga ya. Di wilayah kita ini masih wilayah RT1, cuman beda RT lah. Di RT 10 karena kita rapih pemotongan sampai penyesatan daging segala macam itu lebih awal, karena di RT 10 masih pemotongan lah, masih inilah. Ternyata dia pengen pembuktian juga, bisa nggak sih paruh sapi ini ditulis pakai spidol. Ternyata ditulis di atas 10 itu dia nguji gitu kan, dia tulis pakai spidol, ternyata nggak bisa, itu buyar tulisannya, tidak seperti paruh sapi yang tertulis di tempat kami ini gitu kan, di Masjid Jami'ul Ikhlas. Ya memang kita udah usek segala macam, ya itu nggak hilang. Ya inilah mungkin kuasa Allah ya. Gitu. Oke. Ustadz, soal pemberitaan ini kan cukup ramai dan banyak sekali orang yang berkomentar. Tentunya ada positif dan negatifnya nih. Mungkin gimana caranya untuk orang itu dari Ustadz sendiri gitu, untuk cara penyampaiannya tuh seperti apa dengan pemberitaan atau komentar-komentar yang negatif gitu, Ustadz? Baik. Pertama, kita menganggap ini adalah hal yang sangat wajar. Ketika sesuatu yang tidak biasa lalu menjadi luar biasa ya. Kata Nabi, ja'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu ketika datang ke komunitas itu dianggap aneh ya. Kenapa? Karena bukan keumuman ya. Kalau coba kita nisbatkan ini sesuatu yang kita biasa-biasa saja, orang terima biasa-biasa saja. Tapi ketika itu di luar kebiasaan, maka orang akan merasa iya, masa dan sebagainya. Saya coba nisbahkan itu dengan kejadian ini, gitu ya. Lalu bagaimana cara mensikapinya? Kita harus terbuka, kita harus fair, gitu ya. Ingat bahwa manusia itu tidak hanya pada unsur jasa dia, tapi ada ruhaninya. Ruhaninya ini untuk mengajak bahwa ada sesuatu yang di luar nalar manusia. Ada sesuatu yang di luar nalar manusia. Apa? Nalar uluhiyah. Di sini harus kita bisa lihat. Ternyata mungkin kacamata manusia tidak bisa. Mungkin kacamata manusia impossible. Mungkin kacamata manusia mana mungkin. Tapi kalau Allah sudah bicara,
Hari ini kita dibuktikan. Dan dasar logika kita sudah upayakan, kita usap-usap, kita hapus-hapus, kita cuci dan sebagainya. Ini tidak hilang sampai hari ini. Nah, lalu bagaimana untuk kita menerima? Kita harus fair. Kalau memang itu adalah benar, jangan merasa kita tertutupi dengan ketidakmauan kita untuk menerima. Gitu. Kita harus sadar diri gitu. Ini Allah tunjukkan gitu. Kalau misalnya belum pernah, oke, no problem. Ya. Kalau ada orang yang belum pernah melihat, oke, nggak masalah. Tapi ketika dia sudah kita tunjukkan dengan yang benar, tidak ada kata dia harus tidak menerima. Hari ini kita buktikan. Gitu. Makanya awal tidak masalah. Mereka tidak menerima, apalagi di medsos, ya, apalagi di YouTube, apalagi di TikTok, yang dia hanya lihat gambar. Tapi ketika kami sudah tunjukkan gitu, dan ini sebuah kenyataan, mohon maaf bagi mereka yang tidak menerima, berlapang dadalah bahwa ini adalah di luar nalar manusia. Sikap kita, si ruhaninya kita harus menerima ada sesuatu yang lebih daripada nalar manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Oke, baik.